Mitos ikan siluman, bogo atau gabus atau nama kerennya ikan cana ya, adalah ikan yang berasal dari kerajaan siluman. Siluman ikan tentunya. Menggibah itu dosa, dosa, dosa. Tapi menggibah tentang ikan dosa nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Gan99. Masih bersama saya Ardi Lupin. Sebelum membahas, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Nah geng, sebelum kita bahas ikan cana yang unik dan indah, kalian juga harus tahu kalau dulu ikan cana kita digadang-gadangkan dengan mitos atau dengan hantu gengs. Mitos ikan siluman, bogo atau gabus atau nama kerennya ikan cana ya, adalah ikan yang berasal dari kerajaan siluman. Siluman ikan tentunya. Dari sejumlah kesaksian menuturkan siluman ikan adalah penunggu air ini, berwujud ikan gabus raksasa sebesar anak kecil ya, sebesar anak usia 5 tahun. Wih, besar juga ya gengs. Nah, masyarakat sekitar menyebutnya dengan Abah Bapang Bogo atau Abah Bapang gabus atau cana gitu kan. Tak hanya itu, beberapa pantangan juga dipercaya saat berada di area danau. Dipercaya siluman ikan tersebut akan marah ketika melakukan hal-hal yang dilarang seperti berteriak dan bicara kotor. Dan maka dari itu dulu tidak ada yang berani menangkap ikan ini, karena konon ikan ini ikan siluman. Tapi seiringnya perkembangan zaman, ikan bogo, gabus atau cana sekarang berbalik ya, menjadi ikan konsumsi atau ikan hias. Nah, ikan gabus merupakan salah satu ikan yang familiar dan sangat banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, banyak pula bermunculan para pengusaha ikan gabus. Selain penambahan keuntungan, masyarakat pun juga memiliki minat yang tinggi dengan ikan gabus, sehingga apabila Anda berminat melakukan budidaya ikan gabus, rasanya bisa dicoba karena tidak terlalu merepotkan Anda. Ikan cana merupakan ikan predator yang dapat dikonsumsi sekaligus dijadikan ikan hias. Karena bentuk fisiknya yang unik, setiap varian ikan cana memiliki keunikan pada corak tubuhnya tersendiri. Ada ikan gabus yang memiliki corak seperti macan, garis-garis, hingga warna yang menyerupai kulit ular. Wih, keren-keren gengs. Secara umum ikan cana memiliki habitat di air tawar dan banyak ditemukan di rawa-rawa. Rawa sendiri adalah lahan genangan air yang terjadi terus-menerus atau musim akibat drainage yang terhambat ya, karena bersifat predator. Tak heran ikan cana ini akan tumbuh dengan baik di rawa, apalagi jika rawa tersebut dipenuhi dengan tumbuhan dan ditinggali banyak serangga atau katak dan ikan-ikan kecil. Bagi Anda yang ingin memelihara ikan cana, Anda tidak perlu khawatir dengan habitatnya. Pasalnya ikan cana adalah ikan yang mampu beradaptasi dengan mudah di berbagai macam lingkungan. Anda bahkan bisa meletakkannya dalam akuarium atau tank ya, dengan air yang jernih. Ikan cana juga merupakan salah satu jenis ikan yang dapat bertahan lebih lama dibanding dengan jenis-jenis ikan hias lainnya. Ikan gabus memiliki daya tahan yang kuat dan tidak mudah sakit atau stres ya.
karena daya imun yang kuat dan mampu beradaptasi dengan mudah. Tak heran cara merawat atau memelihara ikan cana ini juga tergolong mudah, gengs. Selain fisik dan perawatannya, banyak penggemar ikan predator yang memelihara ikan cana karena sifatnya yang unik. Ikan cana memiliki sifat yang agresif dan keagresifannya bisa meningkat saat mereka memangsa makanannya. Cara ikan gabus memangsa makanannya merupakan hiburan tersendiri bagi kolektor ikan predator. Makanya ketika si cana itu diberi makan, wih, betul emang keren, gengs. Sifat ikan cana juga dapat berbeda-beda meskipun ikan tersebut adalah hasil peranakan dari jenis ikan gabus yang sama. Bisa dibilang ikan cana memiliki karakternya sendiri-sendiri ya. Dilihat dari tingkat keagresifannya dan cara menerkam mangsa. Untuk pakannya Anda bisa memberikan dua jenis makan, yaitu makanan hidup dan mati ya. Jenis pakan hidup yang bisa Anda berikan antara lain ikan sungai berukuran kecil, jangkrik, ulat kandang, dan belalang. Jika Anda malas memberikan pakan hidup ya, Anda juga bisa memberi pakan mati seperti cincangan ikan, cincangan seafood sawah atau bekicot, dan pelet ikan. Anda juga bisa menambah udang atau dan lain sebagainya. Sebaiknya Anda memilih jenis pakan dengan kandungan protein dan lemak yang seimbang untuk ikan kalian. Hal ini akan membuat ikan cana dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Ikan cana sendiri dapat tumbuh hingga sepanjang 1 meter, tergantung jenis ikannya juga, gengs. Selain itu, Anda juga bisa memberikan vitamin ikan untuk menjaga kesehatan ikan dan mencegah penyakit untuk ikan kalian. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak jenis ikan cana yang bisa Anda pelihara. Meskipun begitu, ada 2 varian ikan cana yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara, yaitu ikan cana argus dan malleus. Sementara yang lain seperti ikan cana striata dapat Anda pelihara. Ikan gabus tersebut adalah jenis ikan cana konsumsi yang bisa dikembangbiakan dengan bebas. Sementara jika Anda ingin memelihara ikan cana selain cana striata, Anda tidak boleh sembarangan mengembangbiakannya ya. Diperlukan izin khusus untuk mengembangbiakan ikan cana, entah itu sebagai bisnis atau koleksi. Selain itu, Anda dilarang keras membuang atau melepaskan ikan cana di selokan atau perairan bebas. Hal ini karena sifat ikan cana mudah berkembang biak. Dengan berkembang biak dan agresif, dapat merusak keseimbangan ekosistem ya di alam tentunya. Ikan gabus atau ikan cana ini sejenis predator, termasuk hewan berdarah dingin yang hidup di air tawar ya. Ikan ini banyak beredar di tanah air, terlebih tipe cana striata yang dikenal mempunyai manfaat pengobatan. Itulah mengapa banyak yang membudidayakan hewan ini, sebab terdapat sisi komersial dan juga manfaat. Nah, untuk Anda yang masih bingung atau yang belum tahu ya, kalau buat yang udah tahu, maaf nih, bukan saya untuk menggurui atau ini ya, tapi kita sama-sama belajar lah. Wujud ikan gabus berikut ini adalah beberapa ciri ikan gabus yang bisa Anda lihat ya secara fisik atau dari fisik bentuknya ya. Panjang tubuh bisa hingga 1 meter, tapi tergantung dari sejenis ikannya juga, gengs.
Yang kedua, kepala mirip dengan ular. Ketiga, sisiknya besar dan kasar hingga sering disebut sebagai ikan kepala ular. Dan untuk tubuhnya cenderung licin, bentuk seperti peluru. Nah, badannya ya, warnanya gelap menyesuaikan dengan lingkungan di mana ikan gabus tersebut hidup. Nah, jadi nggak semua, ada yang hitam, ada yang pudar, ada yang warna gini, tergantung tempatnya juga, gengs. Ikan gabus memiliki berbentuk mulut yang cukup lebar nih, dan juga besar, serta gigi-gigi yang tajam dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Wih, ngeri juga, gengs. Makanya disebut ikan predator nih. Cara budidaya ikan gabus seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam melakukan budidaya ikan gabus nampaknya bukanlah suatu hal yang rumit. Berikut ini adalah beberapa cara dalam melakukan budidaya ikan gabus. Yang pertama, memilih tempat budidaya ikan gabus. Untuk tempat sendiri, Anda bisa menyesuaikan tempat budidaya sesuai dengan kesanggupan Anda. Jika Anda hanya memiliki kolam terpal, bukan menjadi suatu masalah untuk bisa sukses melakukan budidaya ikan gabus atau ikan cana ini. Begitu pula dengan kolam beton atau kolam ya. Ikan gabus juga bisa dilakukan dengan menggunakan kolam beton atau kolam biasa ya sebagai tempat budidaya. Yang kedua, memilih indukan yang baik. Selanjutnya, secara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan budidaya ikan gabus adalah dengan memilih indukan ikan gabus yang baik. Ada beberapa ciri bahwa indukan tersebut memang baik, misalnya seperti kepalanya berbentuk oval, warna tubuh yang lebih gelap, serta lubang genial yang kemerahan. Yang ketiga, melakukan pemijahan. Selanjutnya, Anda bisa melakukan pemijahan. Yang keempat, merawat larva ikan gabus atau ikan cana ya. Setelah pemijahan dengan penetasan telur ikan gabus atau cana ini, yang bisa Anda lakukan adalah dengan memelihara ikan gabus itu sendiri. Pastikan larva diberi makan dengan baik 3 kali sehari dengan memberikan Naupli Artemia. Yang kelima, penyebaran benih. Selanjutnya, Anda bisa melakukan penyebaran benih, yang mana biasanya benih disebarkan saat ikan gabus sudah berumur sekitar 2 minggu. Awalnya jangan diberikan ikan gabus makan selama 2 hari. Setelah itu baru Anda bisa kasih tepung pelet dan lain sebagainya. Yang keenam, perhatikan nutrisi makanan. Dalam budidaya ikan gabus, memberikan nutrisi juga menjadi salah satu hal yang wajib Anda penuhi, di mana Anda harus memberikan makanan berupa pelet, anakan rayap, ikan teri, udang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, melakukan pemanenan. Yang terakhir Anda bisa melakukan pemanenan. Pemanenan ini bisa Anda lakukan secara bertahap. Jangan khawatir ikan gabus Anda mati karena terlalu lama tidak dipanen. Sebab ikan gabus ini termasuk ikan dengan daya tahan tinggi. Oke, gengs, cukup sekian pembahasannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucap. Jangan lupa bahagia. Salam satu hobi. Adieu.